Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di waktu yang sangat-sangat mulia, yaitu di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersama duduk di tempat juga yang sangat mulia, yaitu fi baitin min buyutillah, dalam rangka mempelajari syariat Nabi yang sangat mulia. Semoga semua kemuliaan ini menjadikan kita mulia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sampaikan kepada kekasih kita, junjungan kita, juru selamat kita, Nabi yang terakhir, Rasul penutup, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya yang cukup panjang. Salah satu kalimat Nabi di hadis tersebut, lisaimi farhatani, farhatun inda fatrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Itu adalah penggalan dari hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kenapa kita ingin membahas hadis ini secara singkat? Karena memang sambil menunggu datangnya waktu iftar, sebelum kita menunggu waktu berbuka, kita membahas tentang hadis berbuka. Yang pertama dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, farhatani, ada dua kebahagiaan, yaitu farhatan. Ini dua kebahagiaan. Farhatun inda fatrihi, bahagia gembira saat berbuka. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, bahagia gembira saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan hadis yang luar biasa. Tentunya kalau kita jelaskan sebagaimana jelaskan para ulama, begitu maknanya luar biasa, hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, dari penjelasan hadis Nabi ini menunjukkan bahwa hikmah berpuasa itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Jadi kalau orang mau bahagia, salah satu resepnya, salah satu amalannya berpuasa. Padahal secara nyatanya orang yang puasa kayaknya sedih, kayaknya berat, betul apa enggak? Enggak makan, enggak minum dari pagi sampai maghrib. Seperti yang kita tahu, apa itu definisi puasa? Al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Itu kan susah sebenarnya, tapi Nabi malah bilang lis-shaimi farhatan, bagi orang yang puasa ada dua kebahagiaan. Berarti kalau yang nggak puasa nggak dapat nih kebahagiaan. Kelihatannya kesiksa orang yang puasa, tapi pada hakikatnya dia itu orang yang bahagia. Insya Allah kebahagiaan ini Allah berikan kepada kita semuanya. Amin. Apa sih? Kalau Al-Quran dan hadis menyebut kata-kata bahagia, berarti pasti bahagia dunia dan akhirat. Bahagia yang hakiki, ya, bahagia yang hakiki. Bahagia itu beda dengan orang punya harta. Bahagia itu berbeda dengan orang yang punya jabatan. Jangan dipikir orang yang punya harta bahagia, belum tentu. Harta iya, kaya iya, tapi bahagia belum tentu. Tidak sedikit orang yang nggak punya harta tapi hidupnya apa? Bahagia, seneng hidupnya. Mau tidur nempel aja tidur, nempel di bawah pohon tidur, tuh orang seneng tuh. Orang banyak harta mau tidur susah, kadang-kadang harus minum apa?
obat penenang. Ya Allah hidupnya. Bahagia itu tidak harus dengan harta yang banyak. Bahagia itu tidak harus menjadi pejabat. Banyak pejabat yang hidupnya tidak bahagia. Ada nggak pejabat yang hidupnya susah, nggak bahagia, sedih? Ada nggak? Ada. Bukti dia nggak bahagia. Sudah jadi pejabat, harta banyak, masih juga nggak bisa apa? Bahagia. Akhirnya mendapatkan kesulitan di dalam dunia sebelum di akhirat. Begitu juga bentuk rupa, ganteng, cantik belum tentu menjadi jaminan bahagia. Ternyata dalam Islam bahagia yang sebenarnya itu adalah mengikuti apa yang dicontohkan dan diajarkan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya apa itu? Puasa. Jadi kalau ada orang mau nanya resep konsep bahagia, salah satunya puasa. Kadang-kadang ada orang yang puasa tapi bukan puasa karena agama, tapi karena puasa diet. Biar apa? Biar perutnya nggak kembung, biar badannya nggak melebar. Dia puasa juga, tapi puasanya bukan puasa agama. Akhirnya tersiksa, berat dia, karena hanya ingin bahasanya merampingkan badannya, bikin. Kalau kita puasa ini dengan senang, kenapa? Karena mengikuti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apa ya Rasulullah kebahagiaan orang yang puasa itu? Yang pertama, farhatun inda fatrihi, bahagia saat berbuka. Ini jujur nih, yang sekarang kumpul semua nih, sekarang lagi nunggu apaan? Nunggu berbuka? Nggak ada yang nggak nunggu buka kan? Nunggu maghrib saat nggak nunggu buka ya sama juga. Nunggu maghrib pengen apa? Kira-kira kalau paling namanya nunggu dari pagi, dari sore sampai sekarang, yang didengar nih pengen denger suara apa? Paling enak suara didengar hari ini apa nih? Suara adzan paling enak didengar sekarang udah. Kalau dengar adzan udah kayak mau terbang aja tuh. Kalau bisa bertakbir, takbir, wah udah apa? Adzan, girang dia. Kenapa? Girang. Seandainya ada yang nggak puasa sekarang, ikut duduk bareng sama kita, terus menjelang berbuka dia boleh saja dia gembira, boleh saja dia sibuk nyari persiapan untuk dia makan, tapi hatinya nggak bakal bahagia seperti orang yang puasa. Kelihatannya girang, jangan-jangan waktu dengar adzan dia yang paling lompat, yes, dia lompat dimakan, tapi sebenarnya itu hanya dohirnya saja gembira, batinnya beda. Antum misalkan tadi udah dibatalin, sekarang ikut buka juga, beda rasa bahagia. Itulah yang dikatakan bahagia itu nggak selalu kelihatan ketawa. Bahagia itu adanya di apa? Di hati. Boleh jadi yang puasa beneran nggak ketawa, makan dengan tenang, yang ini lompat-lompatan, kegirangan, sebenarnya hatinya nggak girang. Hatinya beda dengan orang yang apa? Jadi ini merupakan keistimewaan berbuka. Kata Rasulullah, farhatun inda fatri, bahagia saat berbuka. Kenapa sih bahagia? Ya yang pertama, yang tadinya pisang goreng haram setelah adzan jadi apa? Jadi halal. Air putih, air bening, air putih apa bening? Air putih apa air bening namanya? Putih warnanya, bening gitu ya. Air itu yang tadinya haram sekarang jadi apa? Halal. Yang halal diharam, yang haram dihalalkan, gembira. Semua orang yang berubah, yang jadi hukum haram jadi halal, itu gembira. Semua yang tadinya kamu haram lakukan sekarang halal, itu bikin kegembiraan. Makanya maaf, orang nikah kan bekangan haram dengan yang bukan mahram, perempuan yang bukan mahram haram, tapi ketika nikah jadi halal, gembira, berubah hukum. Begitu juga makanan yang tadinya haram kita makan menjadi halal, dan itu membuat kita gembira. Tapi beda tuh, ternyata tadi ada orang yang nggak puasa ikut makan, nggak berubah hukum, emang dia nggak puasa, makanya makannya nggak bahagia. Beda, karena ada perubahan hukum. Subhanallah. Inilah kenapa orang puasa itu gembira.
Yang pertama. Yang kedua, gembiranya juga yang kedua. Yang pertama gembiranya yang tadinya tidak boleh sekarang jadi boleh. Yang tadinya dosa sekarang jadi pahala. Itulah yang membuat orang muslim gembira. Yang kedua, kenapa saat kita berbuka itu gembira? Karena orang yang berbuka dengan waktu yang cepat, pas adzan tekdung Allahu Akbar langsung makan, mensegerakan buka, itu adalah orang-orang yang baik. Kita jadi baik gara-gara cepat makan. Hadis Rasulullah, yazalun nas bi khairin ma ajjalu al-fitr. Orang itu tetap dalam keadaan baik selama dia mensegerakan berbuka. Ya Allah, makan cepat-cepat jadi baik. Di hadapan Allah, la yazalun nas bi khair. Ini orang tetap dalam keadaan baik selama mensegerakan berbuka. Makanya nanti pas masuk waktu muadzin jangan adzan dulu, diapain? Batalin dulu, makan dulu kurma baru adzan. Kalau langsung adzan belum batal nggak bagus. Kata Rasul, kalian menjadi baik selama kalian mensegerakan berbuka. Makanya jujur, mana ada makan cepat-cepat malah jadi baik, kecuali ada di orang yang berpuasa. Makanya kita nanti jangan mengakhirkan. Dulu ahlul kitab Yahudi dan Nasrani juga puasa, tapi mereka kalau datang berbuka mereka mengakhirkan sampai gelap. Kalau kita juga ahli sunnah disuruh untuk mensegerakan. La yazalun nas bi khairin ma ajjalu al-fitr. Ini yang kedua. Kenapa kita bahagia? Karena kita akan menjadi orang baik di hadapan Allah. La yazalun nas bi khair. Kamu tetap menjadi orang yang baik. Kamu tetap menjadi orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Karena kata Rasulullah SAW, kunna ma'asyiral anbiya, kata Rasul, kami para nabi-nabi, bukan hanya Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang terdahulu, kalau datang buka kami mensegerakan apa? Ta'jilul fitr, yaitu ta'jil, mensegerakan berbuka. Jadi kita bahagia. Kenapa? Karena Allah masukkan kebahagiaan di dalam hati kita, sesuatu yang haram menjadi halal. Yang kedua, kenapa bahagia? Karena kita dijadikan orang yang baik di hadapan Allah. Itu bagi orang yang puasa, yang nggak puasa enggak. Yang ketiga, kenapa bahagia? Karena orang-orang yang berbuka itu kalau dia berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Rasulullah SAW mengatakan, dikatakan salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang kalau dia berdoa tidak akan ditolak oleh Allah. Ada 3 orang kalau dia berdoa tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama siapa? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Itu para pemimpin yang adil kalau berdoa itu gabul doanya. Yang kedua, dakwatul mazlum, doanya orang yang terdolimi. Sebenarnya nas hadis yang kedua puasa, tapi kita juga dakwatul mazlum, doanya orang yang terdolimi. Nah yang ketiga apa itu? Dakwatus shaim atau as-shaim hatta yuftir. Riwayat yang lain as-shaim hina yuftir. As-shaim hina yuftir, orang yang berpuasa saat berbuka. Tuh menjelang berbuka, saat berbuka doanya mustajab. Makanya gembira orang-orang yang puasa. Kata Nabi, Allah kasih kegembiraan kepada orang yang puasa. Kapan? Yang pertama di dunia. Kapan itu? Saat berbuka. Karena yang tentunya secara fitrah yang tadinya nggak boleh makan sekarang boleh makan, tentunya kita gembira. Yang kedua, kenapa? Karena kita akan menjadi tetap orang baik saat kita mensegerakan di dalam berbuka. Karena doa kita akan diijabah. Makanya kita lihat nih, kalau di pesantren aman, tapi kalau di luar pesantren nanti kita lepas liburan menjelang berbuka jangan ikut-ikutan. Ini kadang-kadang habis sholat asar nunggu maghrib muter. Ngapain tuh muter? Ngabuburit, ngabuburit, muter aja. Mau kemana Pak? Muter-muter saat ngomongin cari gorengan. Mas nyari gorengan 2 jam.
Dari habis asar selesai, datang menjelang maghrib, mau ngapain habis waktu muter. Justru menjelang berbuka di waktu itulah yang mustajab, mestinya duduk. Sebenarnya orang puasa saat dia berpuasa itu doanya mustajab, tapi kalau di akhir puasa lebih mustajab lagi, karena semua ibadah semakin akhir itu semakin hebat. Ramadan hari pertama mulia, hari kedua lebih mulia, terus semakin akhir semakin mulia. Makanya Lailatul Qadar kemungkinan besar adanya di terakhir, 10 terakhir. Antum kalau lagi makan, mau makan berbuka, makan sahur, makan biasa saja, yang paling berkah makanannya itu di akhirnya. Makanya jangan nggak dihabisin kalau makan. Sisa-sisa makanan itu justru keberkahannya ada di sisa-sisanya. Itu Nabi kalau makan bersih, nggak ada satu nasi, satu butir nasi nggak bisa. Justru keberkahannya di akhir, karena semua pada dasarnya di akhir itulah berkah. Umur orang baik nggak baik di akhirnya. Kalau akhirnya bagus husnul khatimah, tapi kalau akhirnya nggak bagus jadi su'ul khatimah. Jadi akhirnya innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung daripada yang akhir. Makanya justru 10 terakhir kita lihat banyak orang malah meninggalkan masjid. Sayang, justru 10 terakhir itu yang paling istimewa. Begitu juga kita. Makanya waktu kita puasa itu mustajab, tapi akhir waktu puasa itu lebih mustajab. Makanya ada hadis as-shaim hatta yuftir, orang puasa sampai berbuka. Tapi di hadis lain as-shaim hina yuftir, saat berbuka. Berarti saat kita puasa doanya mustajab, tapi yang paling mustajab di saat menjelang berbuka. Tapi sayang kadang-kadang kita lihat ada orang nunggu maghrib, model pertama ngabuburit, kebuang waktu. Ada yang kedua duduk nonton TV menjelang maghrib, TV acaranya apa? Lawak melulu, ketawa melulu, bikin banyol-banyolan. Akhirnya kita lupa berdoa. Lebih baik tinggalin tuh, kita berzikir, berdoa menjelang berbuka, karena waktu itu adalah waktu yang mustajab. Dan itu termasuk kebahagiaan orang berbuka. Makanya jangan sampai kebahagiaan kita hilang. Kenapa? Anda mestinya bahagia karena doa yang kamu panjatkan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini farhah, yaitu bahagia inda fatrihi, saat dia berbuka. Kemudian yang keempat, apa itu bahagianya? Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Berarti kita waktu berbuka itu mengikuti Rasul SAW. Bagaimana caranya ngikutin Rasul? Di berbuka begitu banyak karunia, rahmat, berkah dari Allah kalau kita ngikutin Nabi. Lalu bagaimana Ustaz berbukanya Nabi Muhammad SAW? Nah, berbukanya Nabi, beliau pertama yang dia makan adalah rutab. Rutab itu korma muda yang masih mengkel. Pernah makan rutab? Belum pernah makan rutab? Wah, mesti dibawain rutab nih biar tahu. Rutab tuh kormanya agak kuning-kuning tuh. Memang di sini agak susah karena dia harus disimpannya di freezer dan seterusnya. Kalau nggak dibusuk. Kalau nggak ada rutab, Nabi bitamarat, yaitu alaikum birutabat. Fa illam yakun, kalau kamu nggak ada rutab, bitamarat, dengan tamer, korma. Korma yang ada nih, korma yang biasa kita dapat itu korma namanya, itu namanya tamer. Kalau rutab apa agak mengkel ya, agak muda. Nah, kalau memang rutab nggak ada, tamer, itu kebiasaan Nabi. Fa illam yakun, tapi kalau memang nggak ada juga rutab, maka hasa min hasawat minal ma, beberapa tegukan air putih. Itu sunnahnya Nabi. Jadi nanti pas kita berbuka tekdung Allahu Akbar, jangan main sirup aja dia apa? Pakai dalil lagi, berbukalah dengan yang manis-manis. Itu bukan hadis itu. Berbuka yang manis-manis nggak ada. Berbukalah dengan rutab. Kalau tidak ada rutab, dengan
kurma. Kalau nggak ada kurma dengan air putih. Setelah air putih terserah dah. Oh, ini biasain. Ini biar kita waktu berbuka itu sempurna, dapat contoh dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rutop dulu. Berbeda dengan bersahur. Nanti kita akan bahas tentang adab sahur. Kalau adab sahur korma bukan rutop. Hadisnya bukan rutop kalau sahur, tapi korma. Tapi kalau berbuka rutop. Kata Rasulullah SAW. Nah, kalau sekarang kita nggak ada, nanti kapan kalau kita ada rutop? Kalau nggak ada rutop korma. Nanti kan setiap berbuka ada korma kan? Korma dulu biar dapat apa? Sempurna dari ngikutin Nabi Muhammad SAW. Saat jumlahnya berapa? Tidak ada hadis secara khusus menyebutkan Nabi itu kalau berbuka berapa butir kurma. Tidak ada hadis secara khusus. Tetapi Nabi itu suka memang dengan jumlah ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Tapi Nabi apakah ngomong hendaklah engkau berbuka dengan kurma jumlah ganjil? Tidak ada hadisnya. Tapi kata ulama kemungkinan besar Nabi itu demen yang ganjil. Maka bagusnya kita pakai yang ganjil. 1 masih kurang, 2 masih kurang, 5 masih kurang, 7 masih kurang juga, 9 masih kurang juga. Habis antum masih semua sohib semua selesai, nggak dapetin 9 kurma dimakan. Tapi biasanya ini subhanallah, ini berkahnya Ramadan, berkahnya puasa. Baru makan 1 aja kadang-kadang sudah mulai apa? Kenyang. Alhamdulillah. Ini rutop. Yang pertama kurma, kalau nggak ada air putih dulu. Habis air putih silakan minum sirup, mau minum apa? Kopi, teh silakan. Tapi jangan lupa air putih dulu, mengikuti apa yang diajarkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap perlu diingat, Ramadan itu tidak menghilangkan hukum-hukum yang biasa dilakukan di luar Ramadan. Ya, catat, Ramadan tidak menghilangkan hukum yang ada di bulan di luar Ramadan. Contoh, kadang-kadang orang tidak paham, dia mau sholat taraweh tapi dia tinggalkan sholat ba'diyah. Mestinya habis sholat isya ba'diyah dulu baru taraweh. Ba'diyah jangan hilang. Jadi jangan dihilangkan hukum ketika masuk ke bulan Ramadan. Sholat qobliyah jangan hilang, semua tetap sama. Yang biasanya wudhu kumur-kumur, ya wudhu kumur-kumur. Jangan mentang-mentang puasa nggak kumur-kumur. Yang nggak boleh, biasanya sebelum Ramadan kemarin bulan Syaban, bulan Rejab, kumur-kumurnya waktu wudhu 3 kali. Giliran Ramadan siang tadi 10 kali. Nah itu baru nggak boleh, berlebihan. Nggak boleh lebih dari 3 seperti biasa. Ini Ramadan aja 4 kali 5 kali seger. Biasanya Ramadan, luar Ramadan cuma segini, Ramadan di sini wudhunya lepek tuh baju. Nah ini yang nggak boleh, karena bukan biasa di Ramadan ditambah enggak. Jadi yang sunnah biasa tetap. Hanya ada beberapa yang kurang bagus yang disebutkan ulama, bukan nggak boleh, dikurangin. Misalkan minyak wangi. Ada yang memakruhkan kalau sudah duhur asar nggak usah minyak wangi dulu. Nanti siwak nanti dulu kalau pas mau apa? Setelah duhur ke atas. Itu dalam mazhab Syafi'iyah. Tapi selebihnya sama. Jadi waktu mau makan apa yang dibaca? Bismillah. Jangan makan kurma nanti pas berbuka tanpa bismillah. Jadi hukum tidak hilang, tetap baca bismillah, makan kurma, minum, sholat. Pas giliran makan berat biasanya baca apa? Allahumma barik lana. Tetap baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi jangan dihilangin. Kalau mau ditambah lagi bismillah, kurma, selesai. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabat dhama'u wa btalatil aruqu wa thabatal ajru insya Allah. Boleh. Saat katanya bacanya sebelum makan Allahumma laka sumtu boleh juga. Tapi bismillahnya jangan ketinggalan. Bismillah Allahumma laka sumtu boleh. Tapi banyak ulama mengatakan karena Allahumma laka sumtu itu pakai fi'il madhi. Kalau pakai fi'il madhi berarti setelah apa?
setelah berbuka, setelah batal, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabat dhama'u wa batalatil aruku wa thabatal ajru insya. Itu berarti pakainya past tense katanya, yaitu yang sudah berlalu, berarti sudah batal. Tapi nggak apa-apa, ada juga lafat-lafat yang menggunakan kata telah tapi maknanya akan. Contohnya dalam surat Al-Maidah, kalau kita mau sholat, apa kata Allah? Fa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Itu kalimat idza qumtum ila sholat faghsilu, itu kan kalimat terjemah asten kan. Apabila kamu selesai sholat maka wudhulah. Faghsilu wujuhakum, cuci wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Berarti wudhunya habis sholat atau sebelum sholat? Ada yang anak-anak santri yang habis sholat baru wudhu? Apa wudhu dulu baru sholat? Wudhu dulu baru sholat, tapi itu katanya pakai apa? Idza kumtum ila sholat, kalau kamu selesai mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, artinya madi tapi maksudnya idza aradtum an tuqimas sholata, yaitu idza aradtum, idza kumtum idza aradtum. Sama dengan fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Fa idza qara'ta, apabila kamu sudah baca Al-Qur'an, fasta'id billah. Waladhdallin amin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu. A'udzunya setelah apa sebelum baca? Sebelum, tapi pakainya pakai apa? Fa idza qara'ta. Maksudnya apa? Idza aradta an taqra'a al-Qur'ana, baru fasta'id billah. Ada yang begitu. Jadi kalau Allahumma laka sumtu, kita bisa terjemahkan begitu. Tapi daripada pusing-pusing, ya udahlah baca bismillah. Kemudian setelah selesai Allahumma laka sumtu, salat, makan, Allahumma barik lana fima razaq. Jadi doa-doa yang biasa kita baca jangan dihilangin di dalam bulan Ramadan. Ini kadang-kadang Ramadan malah menghilangin, justru Ramadan merupakan bulan nambah amal. Nah, ini adalah kebahagiaan saat kita berbuka. Nah, tentunya begitu luar biasa bagi orang yang berbuka, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ke depannya Allah buka pintu kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keluarga kita orang-orang yang diberikan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, bahagia di akhirat. Jadi orang yang puasa bukan hanya dikasih kebahagiaan di dunia. Saat itu bahagia dunia sampai di situ, enggak. Bahagia di dunia karena berpuasa cukup banyak. Selain tadi semua yang disebutkan, dengan puasa kita dikasih sehat. Sumu tasihhu, walaupun di dalam segi sanadnya fihi khilaf di antara para ulama, tapi puasalah kamu dan kamu akan sehat, maknanya sahih. Tidak ada yang menyelisihi dan tidak ada yang menolak kalimat puasalah kamu akan sehat. Ini luar biasa. Ini orang-orang yang mau operasi misalkan, itu suruh puasa dulu. Orang-orang mau medical check up supaya bagus, disuruh puasa. Puasa itu luar biasa. Hatta non muslim, dokter-dokternya nggak bisa membuktikan bahwa puasa itu nggak bagus. Semua mereka bilang puasa itu bagus. Jadi tidak ada orang sakit gara-gara puasa. Tapi orang yang tidak sehat malah menjadi sehat. Yang sehat bertambah sehat gara-gara puasa. Ustadz, itu ada tetangga saya, teman saya, dia sakit, dia puasa, tambah sakit. Siapa yang suruh puasa lagi dalam keadaan apa? Sakit. Kan Allah sudah bilang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum asyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah
wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Siapa yang sakit nggak usah puasa, qadha di hari yang lain. Ada juga santri nggak puasa. Kenapa tuh nggak puasa? Sakit kenapa? Keseleo. Itu kan sakit juga. Boleh nggak sakit keseleo nggak puasa? Boleh apa tidak? Nggak boleh. Emang keseleo ada urusan makan minum? Nggak ada. Saat harus pakai obat kan, pakai di sini dia apa? Saat antum kenapa nggak puasa? Bisul saat. Ya bisul di puasa. Kan ayatnya faman kana minkum maridhon. Siapa yang sakit? Bisul kan sakit juga. Nah, harus diketahui sakit yang diperbolehkan untuk tidak puasa kriterianya yang pertama sakitnya harus minum obat. Kalau dia nggak minum obat bisa berbahaya. Sementara minum obatnya pagi, siang, sore harus, maka nggak usah puasa. Kenapa? Kalau nggak puasa nanti dia bisa bahaya. Harus minum obat. Karena ada penyakit yang wajib minum obat. Saat itu nggak usah puasa. Atau kalau dia puasa bisa Ustaz, mestinya minum obat siang sama pagi. Kalau dia puasa bisa ditunda minum obatnya malam. Tapi yang mestinya baik sebulan sekarang bisa 2 bulan 3 bulan. Nggak usah puasa, sembuhkan dulu. Karena kalau nggak minum obat sembuhnya jadi apa? Jadi lama. Karena nggak minum obat. Maka minum obat, batalin puasa. Nanti dikodok di hari lain. Atau ada juga Ustaz, ini orang bisa puasa insya Allah obat nggak diminum nggak ada masalah, sembuh juga tetap sama, cuman perlu perjuangan karena dia sedang kena lambung, dia sedang kena ini. Kalau dia puasa, waduh, jam 3 udah ngulet dia, keliling mundar mandir dari sana, muter-muter, nahan sakit, nahan puasa karena dia harus minum obat sebenarnya. Tapi kalau nggak minum juga nggak masalah, cuman menjadi tambah apa? Sakit. Nah, yang model begini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Agama ini adalah yusur, yassir wala tu'assir, basyir wala tunadir. Kasih kabar gembira, jangan ditakut-takuti, kasih kemudahan, jangan dipersulit. Batalin aja. Nanti engkau bisa qadha di hari lain. Alhamdulillah. Jadi tidak ada orang yang sakit gara-gara puasa. Yang ada justru gara-gara puasa jadi sehat. Orang sehat bahagia apa susah? Orang sehat bahagia atau sedih? Bahagia. Dengan puasa kamu akan bahagia. Inilah orang yang mau cari kebahagiaan, salah satunya harus lewat puasa. Jadi ketika Allah wajibkan kepada kita untuk berpuasa, sebenarnya Allah pengen kita bahagia. Allah inginkan kita menjadi orang yang gembira, bahagia, yaitu salah satunya lewat puasa. Lalu bahagia di akhirat apa? Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia saat berjumpa dengan Allah. Bagaimana bahagianya orang puasa saat berjumpa dengan Allah? Yang pertama, Allah akan menyambut orang itu dengan sambutan yang hangat. Allah akan menyambut orang itu dengan sambutan yang menyenangkan, disambut dengan baik kalau kita puasa Ramadan. Kalau orang tidak puasa Ramadan, nanti di hari kiamat Allah tidak sambut dengan baik, akan mengalami, ya maaf, kalau kita datang ke rumah orang sahibul baitnya mukanya asem. Pas kita datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, mukanya apa itu namanya itu? Abus, asem mukanya, kagak enak deh mukanya. Ya Allah, nggak ada senyum-senyumnya, pakai nanya lagi, ngapain datang? Waduh, kita baru datang ditanya ngapain datang. Enak gak itu datang masuk ke rumah? Kalau bahasa kita, wallahi kalau tadi tahu begini kagak mau datang ke rumah kita. Itu baru dicuekin sama orang. Padahal kita masih bisa ke rumah orang lain, masih kita pegel, enak. Kenapa ke rumah orang itu? Karena kita nggak disambut dengan baik. Bagaimana nanti kalau kita di yaumil qiyamah nggak disambut baik sama Allah? Nggak disambut baik sama Allah. Kita dicuekin sama orang, pegel. Kalau sekarang katanya diapain tuh? Kalau dicuekin bahasanya
dikacangin. Kita dikacangin, Bu. Kagak, ya Allah, kagak diiruin, kagak ditegur. Pegel kita marah. Padahal sama manusia biasa. Bagaimana nanti di yaumil qiyamah kalau kita dicuekin, tidak dihiraukan, tidak diajak bicara, tidak disambut oleh Allah. Siapa itu yang enggak dihiraukan itu nanti? Mereka yang tidak puasa di bulan Ramadan. Dia sehat, dia sudah balik, dia tidak ada udzur untuk tidak puasa, tapi tidak puasa, nanti di yaumil qiyamah engkau akan sedih. Tapi kalau kita puasa, kita akan bahagia. Kenapa? Karena disambut oleh Allah dengan sambutan yang hangat. Insya Allah kita semuanya nanti bahagia di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, orang itu akan bahagia. Bahagianya kenapa? Apa kata Nabi di hadis yang lain? Ini sebenarnya liswaimi farahatan, itu hadisnya panjang. Sebelumnya ada kalimat begini. Dikatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Dikata itu hadisnya yang diawali dengan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Di kalimat di situ ada di tengahnya kalimat begini. La khalufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misik. La khalufu famis saim. Sungguh baunya mulut orang yang puasa. La khalufu famis saim atyab indallah, lebih wangi di sisi Allah, min rihil misik, daripada minyak wangi misik. Tadi udah ngerasain belum bau mulut? Dari subuh tadi. Kalau kita, tapi jangan sering-sering, takut pingsan nanti. Kita ngerasain temen kita ngomong deketan Ramadan lagi puasa bau, dan itu nggak bisa dihindari. Sulit kita mau tolak, itu sulit. Padahal tadi habis sahur kita sikat gigi dengan odol yang paling super wangi, tetap aja siang-siangnya apa? Bau, karena nggak masuk asupan. Apalagi udah nggak masuk asupan, mulut mingkem lulu, diem gitu ketutup, nggak dzikir, nggak baca Quran, nggak ngomong, di ruangan tertutup, pas sekali buka, semua itu. Kenapa? Nggak kebuka-buka. Makanya untuk supaya mengurangi itu disuruh banyak baca Quran. Kalau kita bergerak itu mengurangi bau. Makanya disuruh banyak baca Quran, banyak dzikir, itu cara mengurangi. Makanya orang tidur bau, kenapa? Karena diem. Ada yang tidur mengap-ngap gitu. Sapi dia begini terus tuh sapi. Nah orang itu kalau diem itu bau. Dan itu kata Rasul ditambah puasa tidak masuk bau. Tapi jangan sedih, memang di dunia mulut kita bau. Apa kata Allah? La khalufu famis saimi atyabu indallah min rihil misik. Nanti di yaumil qiyamah orang yang puasa bau mulutnya lebih wangi daripada minyak wangi yang terwangi. Jadi waktu kita di padang mahsyar kumpul berbaris, kecium tuh waktu kita ngomong, hawanya dari mulut kita kecium wanginya lebih wangi daripada minyak wangi misik. Orang tahu ini orang ahli saum, ini orang puasa nih. Tapi kalau orang yang nggak puasa nanti di yaumil qiyamah, memang di dunia mulutnya nggak bau karena nggak puasa, tapi nanti di yaumil qiyamah antan minal jifah, lebih buruk, lebih bau daripada jifa, daripada bangkai. Bangkai yang paling bau, kalah baunya sama bau mulut orang yang tidak puasa. Allah, dia akan malu. Dia akan malu di hadapan Allah. Yang pertama di mahsyar dia tidak disambut dengan baik nanti di yaumil qiyamah. Yang kedua dibikin bau badannya, mulutnya karena tidak puasa. Jadi sekarang kalau kita puasa lalu ada sedikit aroma kurang enak, jangan minder. Kenapa? Nanti Allah akan bikin kita wangi. Subhanallah. Tapi ada orang yang tidak mau bau di dunia dan dia tidak puasa, nanti di yaumil qiyamah Allah bikin lebih bau daripada bangkai. Yang ketiga, bahagianya nanti di yaumil qiyamah tidak dibikin aus dan lapar di padang mahsyar. Jadi siapa yang di dunia lapar dan haus karena mengikuti perintah Allah puasa, nanti di mahsyar dia tidak dibikin haus sama Allah.
Di akhirat nggak haus, nggak lapar lagi. Kenapa? Karena sudah dilakukan di dunia. Tapi orang yang tidak puasa nanti di mahsyar dibikin haus dan lapar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau kita apalagi di pesantren di Rubat kayaknya kurang haus. Nah dari pagi mendung hujan dulu, belum kelihatan matahari. Ya Allah, kalaupun ada matahari panas bisa ngadem di bawah pohon. Pohonnya panas juga, masuk ke ruangan nyalain tuh apa? Kipas angin, tidur, nggak terasa udah. Artinya kalau di dunia haus, lapar, masih ada jalan untuk mencari solusi biar nggak terlalu lapar dan haus. Tapi di akhirat, di padang mahsyar, kalau kehausan mau kemana? Mau cari teduhan, ada nggak teduhan di padang mahsyar? Yauma la dhilla illa dhilluh, nggak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu. Mau cari rendeman air kali? Kalau di sini aus-aus nyalain apa? Air ngopong-ngopong di sini masih bisa ngadem. Tapi kalau di yaumil qiyamah nggak ada lagi. Ini makanya bahagia orang yang berpuasa nanti di yaumil qiyamah, dia nggak lapar dan nggak haus. Ibrahim ibnu Adham puasa, padahal usianya udah lanjut puasa. Ditanya, wahai Ibrahim, Anda ini sudah tua, kenapa masih mau puasa juga? Mungkin kalau nggak puasa dapat udzur dari Allah. Apa kata Ibrahim? Wallahi, saya lebih kuat menahan lapar dan haus di dunia daripada saya menahan lapar dan haus di akhirat. Siapa yang nggak mau nahan lapar dan haus di dunia, nanti dibikin lapar dan haus di akhirat. Ya Allah, selama-lamanya kita puasa dari subuh sampai maghrib hanya berapa jam? Tapi di mahsyar satu hari seperti 1000 tahun. Satu hari 1000 seperti 1000 tahun. Allah. Makanya demi Allah saya lebih kuat menahan lapar dan haus di dunia daripada haus dan lapar di akhirat. Itu kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, nanti nggak dibikin lapar dan haus. Jadi kalau lagi kehausan, lagi puasa kehausan, mikir kehidupan akhirat, mendingan saya tahan. Insya Allah nggak mungkin saya mati nahan lapar dan haus di dunia kalau puasa. Tapi daripada tidak puasa tapi nanti dibikin lapar dan haus di mahsyar di akhirat, waliyadzubillah. Yang terakhir kebahagiaan akhirat apa? Allah persiapkan satu pintu khusus di antara pintu-pintu surga yang 8. Ada satu pintu yang namanya Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan, la yadkhulu minhu illa as-shaimun. Sungguh di antara pintu-pintu surga yang 8 ada satu pintu yang namanya Ar-Rayyan. La yadkhul minhu, tidak ada yang bisa masuk dari pintu itu illa as-shaimun, kecuali orang-orang yang puasa. Bahagia gitu. Kenapa? Udah disiapin pintunya. No, pintu orang yang puasa. Nanti pintu Ar-Rayyan itu teriak. Nada dia berteriak. Si pintu tadi mengatakan aina shaimun, aina shaimun. Mana yang puasa, mana yang puasa, masuk. Hadza babukum, ini pintu-pintu kalian. Masuk, masuk. Semua dimasukin, disiapin. Ini udah kelihatan. Antum aja deh. Kalau mau nonton bola, misalkan ada orang mau nonton bola ke Senayan sana. Mau ke sono, bolanya ada perlombaan, iya. Ntar kita masuk dari mana pintunya? Kagak tahu, pintunya kagak kelihatan, bawa puyeng gitu. Kagak ada pintunya. Ternyata tiketnya nggak ada pintu, cuma tiket doang gitu. Atau nggak punya tiket karena setiap tiket mesti ada pintunya. Pintu masuk dari A, B, C ada. Ini nggak ada pintunya. Waduh, berangkat juga kita ragu-ragu. Berangkat apa jangan nih? Nggak ada pintunya. Tapi kalau kita nanti mahsyar masuk yaumul qiyamah, udah disiapin pintunya sama Allah. Ar-Rayyan, hadza babukum, ini pintu kalian, masuklah kalian dari pintu ini. Ya Allah, siapa itu? Orang-orang yang berpuasa. Makanya gembiralah orang-orang yang berpuasa. Maka Nabi bilang lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan, bahagia dunia, bahagia akhirat. Inilah yang dikabarkan oleh Nabi tentang salah satu hadis
keistimewaan berpuasa. Oleh karena itu, ada yang melihat, ada yang tidak melihat. Saat sendiri, di saat sepi, tetap jangan pernah kita batalkan. Kenapa? Allah Maha melihat. Dan pikirkan, ingin bahagia dunia wal akhirah, jaga puasanya. Pikirkan kalau kita mau batalin, lebih baik menahan lapar dan haus di dunia daripada harus di akhirat. Insya Allah Allah berikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Allah berikan petunjuk kepada kita semuanya untuk bisa istiqamah menjalankan puasa kita di bulan Ramadan ini. Dan semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita dari Ramadan-Ramadan yang telah berlalu. Dan semoga Allah pertemukan kembali kita dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana atarafna على الأرض أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة وجيرة وصحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا مقبولا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.